Hai hai hai, kali ini gue bakal nyeritain film yang ceritanya bikin kalian mikir, hah? Kok bisa sih? Iya, judulnya Miss Peregrines yang dirilis tahun 2016. Semua penghuni di dalam cerita itu mempunyai kekuatannya masing-masing. Ada gadis yang mempunyai kekuatan mengendalikan udara namanya Emma, terus ada gadis kecil imut bernama Bronwyn yang tenaganya nggak main-main cuy. Semua benda berat bisa dia angkat. Ada si kembar, terus ada lagi gadis kecil yang bernama Clary, dia mempunyai mulut dua seperti monster. Ada si Huck yang mulutnya penuh dengan lebah. Gadis pohon yang bernama Fiona, Millard seorang anak yang tubuhnya transparan, gadis dengan kekuatan api bernama Olive, pria tampan Enoch mempunyai kekuatan menghidupkan benda mati dengan memasukkan jantung yang ia simpan. Dan masih banyak lagi nih guys. Jadi kekuatannya itu untuk melawan monster yang bakal ngebunuh mereka secara brutal. Akankah mereka berhasil melawan monster-monster itu? Daripada banyak ngomong, langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Enjoy! Film ini bermula ketika seorang anak bernama Jake yang harus bekerja di salah satu supermarket untuk menghidupi kakek kesayangannya. Sampai ada scene di mana dia dibully oleh teman-temannya di tempat kerja. Karena si Jack ini jarang ikut kumpul buat main sama mereka. Setelah selesai kerja, si Jack ini berniat untuk pulang bareng sama si Sally. Pada saat di perjalanan, si Jack menelpon kakeknya. Tapi anehnya kakeknya malah bilang, "Jangan kesini, di sini lagi nggak aman." Dan nyuruh si Jack untuk menjauh dari tempat itu. Malam harinya Jake dan Sally sampai di rumah Eb kakeknya. Tapi sayangnya, posisi rumah sudah berantakan nggak karuan. Melihat hal itu, Jake panik dan mencoba mencari kakeknya di halaman belakang. Dan benar saja, kakeknya sudah tergeletak di sana dengan kondisi bola mata yang sudah tidak ada. Saat Jake sedang menelpon 911, tiba-tiba kakeknya sedikit sadar. Dia menitipkan pesan terakhir untuk Jake mendatangi sebuah pulau untuk menemui Emerson di lingkaran 3 September 1943. Setelah menyampaikan itu, kakeknya sudah tidak bernyawa. Setelah kejadian itu, Jake dikagetkan dengan sosok monster mengerikan yang ia lihat di belakang Sally. Jadi tanpa ia sadari, si Jake ini dapat keturunan dari kakeknya bisa ngelihat monster. Beberapa hari setelah kejadian itu, Jake pergi ke psikiater untuk menenangkan pikirannya dengan bercerita. Karena setelah kejadian itu, dia juga dianggap kena penyakit mental sama ayahnya. Kita flashback dulu nih ya. Jadi kalau ditarik mundur ke belakang, kakeknya ini sering atau bahkan hampir tiap malam nyeritain tentang Miss Peregrines ke si Jake. Tapi karena waktu itu Jake masih kecil, dia coba nyeritain ke temen dan ayahnya. Tapi sayangnya nggak ada yang percaya. Jadi pada saat itulah dia menganggap cerita itu hanya cerita pengantar tidur biasa. Besok paginya, Jake bersama ayahnya pergi ke rumah Bibi Susi, niatnya untuk liburan musim panas. Sesampainya di sana, Jake dikasih kejutan ulang tahun, dan Bibi Susi memberikan sesuatu dari Abe, kakeknya Jake. Ternyata isinya adalah buku, yang isinya untuk Jake dan dunia yang akan dia temukan. Wah, dunia apa nih yang dimaksud? Lanjut, di dalam buku itu ada sebuah surat 2 tahun lalu dari Miss Peregrines yang isinya kalau anak-anak merindukan keberadaan Eve, kakeknya Jake. Membaca surat itu, Jake bersama kedua orang tuanya pergi ke psikiater karena lagi-lagi anaknya dikira kena gangguan mental. Tapi setelah itu, Jake diantar ayahnya berangkat mencari pulau yang dimaksud oleh kakeknya. Di perjalanan, ayahnya melihat elang peregrine. Dan otomatis Jake langsung mengira kalau itu adalah Miss Peregrine yang dimaksud. Sesampainya di pulau itu, dia langsung mulai mencari rumah yang diceritakan kakeknya. Namun di pencarian awal, dia belum mendapatkan hasil apa-apa. Karena rumah yang dia temuin adalah rumah dengan versi yang sudah terkena bom. Jadi si Jake ini baru lihat covernya aja alias belum masuk ke dalam dunia yang dimaksud oleh kakeknya. Setelah dari rumah itu, si Jake balik ke hotel dan menanyakan apa yang terjadi dengan rumah itu. Pemilik hotel menjelaskan kalau dulunya rumah itu terkena bom di tahun 3 September 1943 dan semua penghuni di sana tidak ada yang selamat.
Besokannya si Jake datang lagi ke rumah itu. Dia mulai masuk dan menjelajahi ruangan di dalam rumah itu. Sampai akhirnya dia dikagetkan dengan sosok Ama, salah satu anak dari asrama yang selama ini kakeknya ceritakan. Karena kaget, si Jake langsung lari, tapi malah bertemu dengan si kembar, anak dari asrama itu juga. Karena si Jake ini terus berlari, akhirnya dia jatuh dan pingsan. Untungnya ada si Bronwyn yang memiliki kekuatan super. Dia yang membawa si Jake ke sebuah gua yang di dalamnya ada anak-anak yang selama ini diceritakan kakeknya. Tapi karena si Jake ini masih lumayan takut, akhirnya dia lari kabur dan meninggalkan tempat itu. Tapi sayangnya pas dia lari balik ke hotel, dunia sudah berputar mundur ke waktu tahun 1943. Jadi pas dia sampai di hotel, semua orang yang ada di dalam sana marah, dan Jake yang gak tahu apa-apa merasa kebingungan. Untungnya, anak-anak yang punya kekuatan tadi datang untuk menolong Jake menggunakan kekuatannya masing-masing. Setelah urusan itu selesai, anak-anak ini membawa Jake bertemu dengan Miss Peregrine. Mereka mulai minum teh sambil berkeliling dan bercerita tentang sesuatu yang ada di sana. Jake yang baru pertama kali melihat merasa heran tapi takjub juga. Miss Peregrine juga menjelaskan tentang kemampuan dirinya yang bisa memanipulasi waktu dengan membuat lingkaran kehidupan yang bisa dia atur waktunya sehingga mereka tidak mengalami penuaan. Saat sedang berkeliling berkenalan dengan anak-anak yang ada di sana, Jake bertemu dengan Emma. Kemudian Emma meminta bantuan Jake untuk mengikat dan memegangkan tali yang ada di badannya untuk mengembalikan anak tupai yang setiap hari jatuh dari pohon. Karena Emma ini seperti udara, badannya sangat ringan, sehingga dia harus menggunakan sepatu yang khusus yang sangat berat agar dirinya tidak melayang. Setelah itu, Jake ingin ganti baju tapi malah dipanggil sama si Olive untuk ke ruangannya Enoch. Di sana, Enoch menunjukkan kemampuannya, yaitu bisa menghidupkan sesuatu dengan cara memasukkan organ seperti jantung kecil buatannya. Setelah itu mereka makan malam, semua kumpul di meja makan. Saat mulai makan, si Jake mulai agak ketakutan nih. Pertama, pada saat Huck membuka mulutnya, semua lebah keluar dan berterbangan. Dan satu lagi saat Clary mulai membuka mulut keduanya yang mengerikan di belakang leher dan mulai memakan potongan daging ayam yang cukup besar. Selesai makan malam, mereka lanjut pergi ke ruangan lain untuk penonton. Cara nonton mereka agak beda dari yang lain nih. Nontonnya lewat pantulan cahaya dari matanya Horch. Apa yang dia tayangin itu dari mimpinya Horch atau bahkan dari masa depan atau masa lalu yang Horch lihat. Sebelum akhirnya Jake pulang kembali ke tempatnya menginap, dia diajak Miss Peregrine ke halaman bersama anak-anak yang lainnya untuk menyaksikan perputaran waktu yang Miss Peregrine lakukan. Setelah itu selesai, Jake pulang diantar Emma. Waktu di perjalanan mereka sempat mengobrol tentang kenapa dan mengapa Emma tidak balik ke dunianya Jake. Ya alasannya karena satu hari di dunianya Jake, tahunan untuk Emma. Saat sedang ngobrol serius, tiba-tiba ada seekor burung yang jatuh. Dan ternyata burung itu adalah Yam Brain, yang sebenarnya sudah diperlihatkan di mimpinya Horch pada saat menonton. Pada malam besoknya, saat sang ayah sudah tertidur pulas, Jake kabur lewat jendela untuk bisa pergi ke tempatnya Miss Peregrine. Sesampainya di sana, Jake langsung nyamperin Miss Peregrine yang lagi ngobatin burung kemarin. Burung yang gak lain adalah Nona Avocat. Di sana, Jake langsung menanyakan perihal surat yang dia bawa kemarin dan menanyakan siapa itu Baron. Siapa ya? Tapi pada saat itu Miss Peregrine tidak mau bercerita apapun, malah pergi meninggalkan Jake. Lalu datang Enoch dan Olive
Di sana, Enoch mengajak Jake ke suatu ruangan karena dia ingin memberitahu sesuatu. Di dalam ruangan itu ada Victor yang terbaring dengan keadaan sama persis dengan Abe, kakeknya Jake. Victor yang awalnya nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian badannya dimasukkan seperti jantung kecil sama si Enoch. Tiba-tiba, Victor bangun dan berbicara. Karena merasa takut, akhirnya Jake lari keluar dari ruangan itu. Pas mau turun tangga, ternyata Miss Peregrine sudah nungguin di bawah untuk jalan-jalan ke taman. Waktu sedang jalan-jalan, Jake bertanya ke Emma siapa yang bunuh Victor. Apakah sama seperti monster yang membunuh Abe kakeknya? Kemudian Emma membawanya ke suatu tempat untuk menunjukkan sesuatu. Sesampainya di tempat yang Emma maksud, mereka berdua langsung berenang sampai ke dasar laut. Di bawah sana, Emma menggunakan kekuatannya yang luar biasa. Di dalam tempat persembunyiannya itulah, Emma memperlihatkan kotak yang dia jaga atas perintah Abe, kakeknya Jake. Di dalam kotak itu ada buku dan foto-foto manusia mata putih yang dia lihat waktu Abe kakeknya tergeletak tak bernyawa. Kemudian Emma menjelaskan kalau orang-orang mata putih itu adalah orang jahat. Dan Abe memberikan hidupnya untuk menghabisi para manusia monster itu. Karena orang-orang bermata putih itu selalu membunuh anak-anak. Dan alasan Abe pensiun dari dunia itu saat Jake lahir. Dia ingin melindungi Jake karena sebenarnya Jake sama dengan anak-anak yang ada di dunia itu. Awalnya Jake tidak percaya, jadi Emma membuktikannya dengan cara lain dan mengajak Jake ke suatu tempat. Di sana dia melihat Miss Peregrine lagi menembak monster yang pernah Jake lihat. Karena sebenarnya cuma Abe dan Jake yang mempunyai kemampuan untuk melihat makhluk itu. Setelah kejadian itu, Miss Peregrine mulai menjelaskan kepada Jake kalau makhluk itu namanya Hologeist. Jadi awalnya muncul satu kelompok yang berselisih karena si kelompok monster ini maunya hidup selamanya, tapi nggak mau ada di dalam lingkaran waktu, jadi mencoba semua cara. Sampai akhirnya mereka menggunakan cara aneh dan cara gila. Mereka menculik Young Brain dan mereka menggunakan alat seperti aliran listrik yang membuat tubuh mereka berubah menjadi sangat menyeramkan. Tapi sayangnya, Baron menemukan cara untuk mengembalikan fisiknya, yaitu dengan cara memakan mata para pesuliar seperti anak-anak yang ada di rumah Miss Peregrine termasuk Jake. Lagi asik-asiknya cerita, tiba-tiba Olive datang ngasih tahu kalau Nona Avocat sudah siuman. Kemudian, Nona Avocat memberitahu kalau Hollow menemukan lingkarannya dan mereka semua sangat tidak aman. Karena Hollow masih ada di sana dan membuat lingkaran baru di bawah menara Blackpool. Mendengar hal itu, semua panik dan Miss Peregrine menyuruh semua untuk mengemasi barang-barangnya. Karena mereka akan pindah ke lingkaran baru. Saat semua sedang panik, Emma dan Jake malah berdebat. Emma merasa kesal, akhirnya menyuruh Jake untuk pergi. Baru sebentar Jake meninggalkan dunia itu, tiba-tiba dia dikagetkan dengan temuan mayat yang kondisi fisiknya sama seperti Victor dan Abe kakeknya. Melihat hal itu, Jake langsung lari, berniat untuk kembali ke dunianya Miss Peregrine. Tapi sayangnya, dia malah dikejar dengan seorang pria yang menyamar dan pura-pura baik. Dan ternyata pria yang mengejarnya itu adalah Baron, ketua geng monster. Kemudian, Jake disuruh untuk menunjukkan keberadaannya Miss Peregrine. Setelah sampai di tempatnya Miss Peregrine, Baron minta buat Miss Peregrine untuk ikut dirinya ke lingkaran Blackpool. Sebelum dia berubah menjadi burung dan dibawa oleh Baron, dia minta untuk Jake menjaga semua anak-anak yang ada di sana. Setelah Baron pergi membawa Miss Peregrine, Jake dan yang lainnya langsung menyusun rencana menggunakan kekuatannya masing-masing. Dari mulai mengunci dan menutup semua akses sampai menyiapkan senjata api. Gak lama dari itu, Hollow datang dan menyerang
Nona Advocate sampai akhirnya dia mati. Setelah menyerang Nona Advocate, si Hollow menyerang Enoch, tapi untungnya masih bisa diselamatkan. Gak berhenti sampai di situ, serangan Hollow masih tetap berlanjut, membuat semua anak mengeluarkan kekuatannya untuk bekerja sama melawan monster itu. Sampai pada scene di mana bom jatuh, membuat bagian atas rumah itu hancur dan monster itu ikut mati. Karena kejadian itu, lingkaran waktu menutup, jadi mereka semua pergi ke arah pantai untuk mengejar Baron, menggunakan kekuatan Emma untuk mengeluarkan kapal yang ada di dasar laut. Di dalam kapal, mereka kembali bekerja sama menggunakan kekuatannya masing-masing. Setelah itu, mereka mulai melacak lokasi Baron menggunakan peta. Singkat cerita, mereka sampai di menara Black Hole. Jake dan Emma masuk ke dalam ruangan perputaran waktu untuk memancing para Hollow, sedangkan yang lain menjalankan tugas yang sudah direncanakan. Gak lama dari itu, Emma dan Jake keluar dengan posisi dikejar dengan pasukannya Baron. Dengan sigap, semua anak-anak mulai menjalankan aksinya. Satu persatu serangan diluncurkan sampai ke pasukan tengkorak yang dibuat oleh Enoch. Setelah urusan itu selesai, semua anak-anak lanjut masuk ke ruangan perputaran waktu untuk melawan Baron. Sampai akhirnya, di dalam ruangan itu terjadi pertempuran hebat. Di sisi lain, Emma dan Jake sedang bekerja sama untuk melawan Baron. Emma menggunakan nafasnya untuk menghalangi Baron, dan Jake mencoba melepaskan Miss Peregrine dan keturunan Embrin lainnya. Namun sayangnya, nafas Emma lama-lama tidak kuat, sehingga apa yang lagi Jake rencanakan itu diketahui oleh Baron. Setelah Jake berhasil membebaskan para burung itu, Baron marah dan merubah dirinya sama persis seperti Jake, agar anak-anak yang akan membunuhnya terkecoh. Niat hati untuk membuat anak-anak yang lain terkecoh, malah datang Hollow. Hollow yang gak tahu kalau itu sebenarnya Baron, langsung mengangkat dan mengambil matanya sampai akhirnya Baron tewas di tangan Hollow itu sendiri. Setelah kejadian itu, Hollow berhasil ditembak oleh Jake. Setelah semua selesai dan berjalan dengan sukses, Jake harus berpisah dengan mereka semua karena lingkaran waktu akan segera tertutup. Emma. You love your grandfather. Akhirnya Jake berhasil pulang dengan perasaan senang karena berhasil merubah masa lalu dan kembali bertemu dengan Abe, kakek kesayangannya. Kemudian Jake menceritakan semua yang dia alami. Akhirnya kakeknya ini malah menyuruh Jake untuk kembali menemui mereka dan hidup di sana. Mendengar hal itu, Jake langsung berangkat ke tempat mereka dengan melewatkan beberapa perputaran waktu. Bahkan ia sampai bergabung di Angkatan Laut agar bisa pergi ke perputaran waktu tahun 1943. Tapi akhirnya, usaha tidak mengkhianati hasil. Jake berhasil bertemu kembali dengan mereka dan hidup di dunianya mereka. Akhirnya, film Miss Peregrine berakhir. Jadi gimana nih menurut kalian? Seru kan filmnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita-cerita film selanjutnya. Bye!